Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama Oktavianto dari mata kuliah Metodologi Penelitian. Di sini yang dipresentasikan hanya bab 1. Saya mengambil judul atau temanya peranan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja pada proyek konstruksi gedung X. Yang pertama ada latar belakangnya salah satu pentingnya mengutamakan K3 dalam setiap pekerjaan. Pada kasusnya proyek konstruksi gedung X. Salah satu proyek konstruksi yang mengandung banyak unsur bahaya adalah proyek pembangunan gedung. Proses pembangunan gedung merupakan kegiatan yang kompleks atau rumit dan harus teliti. Oleh karena itu, fokus dari karyawan serta stamina yang baik sangat diperlukan dalam kegiatan konstruksi ini. Tetapi tetap saja, kegiatan konstruksi ini merupakan penyumbang salah satu angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja terbesar yang tentunya merugikan berbagai pihak, khususnya pihak yang terjun di lapangan. Oleh karena itu, mengapa di sini penting sekali mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja dalam setiap pekerjaan. Pada kasus ini, yaitu proyek konstruksi gedung X. Selanjutnya, identifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah yaitu kurangnya pemahaman tentang penilaian risiko kesehatan dan keselamatan kerja dalam melaksanakan proyek konstruksi pada gedung X. Selanjutnya, rumusan masalahnya berdasarkan identifikasi di atas, identifikasi sebelumnya. Dalam penelitian ini bisa disimpulkan bahwa yang pertama, bagaimana mengidentifikasi keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek konstruksi gedung X. Yang kedua, bagaimana memberikan penilaian atau risiko K3 yang terjadi pada proyek pembangunan gedung X. Yang ketiga, bagaimana penanganan terhadap risiko K3 pada proyek pembangunan gedung X. Selanjutnya, setelah rumusan masalah, yaitu batasan masalahnya. Nah, berdasarkan permasalahan di atas, dan untuk mencegah luasnya materi pembahasan, maka perlu adanya batasan yang jelas. Batasan masalah di sini adalah, yang pertama, mengamati tingkat kesadaran pelaksana dalam menerapkan sistem manajemen K3 yang baik pada proyek konstruksi. Yang kedua, mengamati resiko-resiko yang dapat terjadi dalam proses kegiatan konstruksi pembangunan gedung X. Selanjutnya, setelah batasan masalah yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuannya yaitu pertama, mengidentifikasi bahaya risiko K3 pada proyek konstruksi gedung X. Yang kedua, menilai setiap risiko yang terjadi pada proyek pembangunan gedung X. Yang terakhir, memberikan tindakan pengendalian risiko terhadap adanya risiko K3 pada adanya risiko kecelakaan kerja pada kegiatan proyek pembangunan gedung X. Nah, setelah tujuan penelitian, ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, bagi mahasiswa, bagi perguruan tinggi, dan bagi perusahaan. Bagi mahasiswa, salah satunya adalah sebagai sarana latihan dan penerapan ilmu pengetahuan yang telah diberikan di perkuliahan. Jadi, mahasiswa bisa mengimplementasikan dan mengidentifikasi masalah yang ada di lapangan. Yang kedua, bagi perguruan tinggi. Bagi perguruan tinggi adalah terutama adalah perguruan tinggi mendapatkan tambahan wawasan khususnya terkait pengembangan teknologi dan industri yang ada di Indonesia yang bisa digunakan oleh pihak lain yang memerlukan. Atau ini bisa jadi studi literatur bagi mahasiswa atau orang yang membutuhkan nantinya. Yang terakhir, bagi perusahaan. Bagi perusahaan mendapat hasil dari analisa dan penelitian yang penulis lakukan. Dan hasil tersebut dapat dijadikan sebagai bahan masukan supaya perusahaan dapat menentukan kebijakan lainnya di masa yang akan datang dan perusahaan dapat melakukan perbaikan atau improvement.
Selanjutnya, setelah manfaat, ada sistematikanya. Sistematikanya itu ya, yang pertama ada bab 1. Sistematika ini bertujuan untuk agar pembahasan yang diberikan itu jelas dan terperinci, serta agar ya dapat melakukan analisa yang baik. Maka digunakan sistematika penulisan sebagai berikut. Yang pertama jelas bab 1, yaitu pendahuluan. Meliputi latar belakang, masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, penelitian dari penelitian serta sistematika penelitian. Yang kedua, bab 2, landasan teori. Dalam bab ini menjelaskan tinjauan pustaka yang berisikan teori-teori pemikiran yang digunakan sebagai landasan serta pemecahan masalah. Yang ketiga, metodologi penelitian. Dalam bab ini menjelaskan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan kerangka penelitian. Yang keempat, bab 4, analisis data dan pembahasan. Nah, di sini berisi tentang analisis data penelitian dengan menggunakan teori-teori yang telah dituangkan dalam bagian teori dan tinjauan umum. Yang terakhir, bab 5, penutup, berisi tentang kesimpulan, saran, dan masalah dan harus menjawab masalah yang diangkat dalam penelitian dan saran untuk rekomendasi selanjutnya. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Setelah bab 1 selesai, selanjutnya mungkin dalam mata kuliah ini akan diteruskan bab-bab selanjutnya. Maka saya cukupkan penjelasan atau pemaparan presentasi bab 1 kali ini yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.